Halo, sahabat guru seluruh Indonesia. Bersama saya Sinta Dewi Kumoro, pada kesempatan kali ini akan menemani Bapak Ibu guru sekalian dalam podcast dengan tema pemulihan pembelajaran. Sebagai informasi, penyelenggaraan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, izinkan saya dan kedua narasumber saya untuk melepaskan masker. Silakan, Mbak, Mas. Iya. Oke, baik. Dampak dari pandemi COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020 di bidang pendidikan, salah satunya yang cukup signifikan adalah banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Tidak bisa dipungkiri, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis beresiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan pemulihan pembelajaran yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan selama tahun 2022 sampai dengan 2024. Untuk mengulik lebih jauh mengenai apa sih kebijakan pemulihan pembelajaran dan bagaimana dampaknya pada psikologi anak dan orang tua, saya berkesempatan untuk mendiskusikannya dengan dua orang narasumber saya, yaitu Mas Jam-Jam Muzaki dan Mbak Intan Erlita. Oke, baik. Halo Mas Jam-Jam. Halo Mbak Sinta. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Jam-Jam Muzaki, SPD MKP, adalah penanggung jawab Project Management Office Pemulihan Pembelajaran Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Benar ya? Ya, siap. Oke, baik. Beranjak kepada narasumber saya yang kedua. Halo Mbak Intan Erlita. Halo Mbak Sinta. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Mbak Intan Erlita MPSI, psikolog. Yes. Adalah seorang psikolog dan professional coach akreditasi internasional, managing director dan firm owner coach of Hijrah Coach. Yeah. Benar ya? Oke, baik. Langsung saja saya mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber saya. Untuk yang pertama, kepada Ya. Mas Jam-Jam dulu ya. Ya, oke. Tadi saya sudah mengutarakan mengenai pemulihan pembelajaran. Nah, di sini saya ingin menanyakan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Terima kasih Mbak Sinta. Jadi, kebijakan pemulihan pembelajaran yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembalikan capaian belajar anak yang hilang atau yang tertinggal karena pandemi COVID-19, seperti itu. Jadi kenapa ini perlu kita lakukan gitu ya? Karena kita tahu sejak Maret 2020 pandemi mulai muncul, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya adalah di sekolah ya. Jadi sekolahnya waktu itu ditutup, artinya belajar dari rumah, jadi ada adaptasi atau penyesuaian proses pembelajaran, dan kita menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh dan kemudian berlangsung sejak 2020 itu kita juga beradaptasi ya dengan situasi karena dinamis sekali nih COVID ini. Jadi Juli 2020 kita mulai ada pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan zona waktu masih itu zona risiko COVID ya, sampai 2020 berakhir. Kemudian 2021 di awal Januari itu kita serahkan ke Pemda. Jadi sekolah-sekolah yang ditetapkan mana yang sudah boleh PTM, mana yang masih harus PJJ. Itu berlangsung selama 2021 kemarin. Nah, makanya kriterianya juga kita tetapkan cukup strict ya terkait dengan prokes kesehatan. Nah, tapi walaupun demikian kita sudah ada upaya untuk ada sebagian yang tatap muka, ada sebagian yang PJJ. Latar belakang anak-anak kan berbeda-beda ya, dari keluarga yang berbeda, dari sosial, ekonomi, bahkan dari geografis, dengan mungkin pada daerah khusus yang internet jajah susah gitu ya. Kemudian juga akses terhadap sumber belajar susah. Makanya tadi benar Mbak Sinta sampaikan terganggu proses pembelajarannya. Anak-anak dari hasil studi yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan beberapa mitra menemukan adanya ketertinggalan capaian belajar sampai 6 bulan. Jadi harusnya anak itu sudah di titik ini masih ketinggalan 6 bulan
kita fokus di literasi numerasi saat itu. Nah, dalam berangkat dari kondisi itu, kita mencoba ingin ada memulihkan gitu Pak. Dari sisi capaian belajar, baik dari sisi akademik, dampak juga selain akademik kan anak-anak itu secara perkembangan anaknya mungkin nanti Mbak Intan bisa lebih mengeksplor terganggu gitu ya. Kemudian sosialisasinya berkurang dengan sebayanya. Kemudian juga dari risiko eksternal lain, kekerasan yang mungkin tidak terdeteksi gitu. Kemudian juga anak-anak harus bekerja membantu orang tua, anak-anak yang rentan putus sekolah, bahkan anak-anak yang menikah di usia anak juga datanya meningkat gitu. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran kita. Maka kita coba secara komprehensif dengan kebijakan pemulihan pembelajaran ini agar masalah-masalah tadi itu kita coba selesaikan gitu. Berarti di masa pandemi itu ada perubahan proses pembelajaran seperti itu Mas Jam-Jam ya? Betul, dan Oke, kita ya betul. Oke, baik. Saya izin beralih kepada narasumber kedua dengan Mbak Intan Erlita. Ya. Jadi setelah kita mendengar tadi penjelasan mengenai apa itu kebijakan pemulihan pembelajaran, nah selama pandemi nih dalam sudut pandang sebagai psikolog, bagaimana kondisi anak dan orang tua menghadapi perubahan proses pembelajaran? Iya, ini cukup juggling moment ya. Artinya orang tua nih harus berperan full ya. Malah kalau aku bilang 80% kayaknya orang tua nih harus ikutan untuk terjun gitu ya ke anak-anak ya. Bayangkan kalau misalnya anaknya lebih dari satu, ya kan, bertingkat-tingkat nih. Ada yang Betul, SMP, SD, SMA gitu ya, yang SD-nya 3. Nah, artinya terjadi makanya tadi dibilang sama Mas Jam-Jam ada kemunduran 6 bulan ya, karena kan memang konsentrasi orang tua tuh pasti nggak mungkin bisa sefull kayak kalau kita offline ya atau tatap muka gitu kan. Setuju. Nah, jadi ini pasti mempengaruhi pada kualitas nantinya gitu. Jadi kalau dibilang sekarang kayak gimana sih? Yang pertama kita lihat tingkat stres cukup banyak, cukup tinggi nih. Tingkat stres. Bukan stres orang tua aja gitu. Sekarang tuh anak-anak SMP SD tuh nge-DM saya loh. Oh, Bayangin, luar biasa. nge-DM untuk bercerita, ibu saya stres, dan sekecil itu ngerti stres. Kalau kita flashback zaman kita kayak kita nggak ada Main, stres iya, ya, nggak kita mikir. cuma main gitu. Tapi artinya bobot sekarang mereka tuh cukup tinggi, jadi secara psikis mereka cukup berat ya gitu. Kemudian tadi juga Mas Janjam udah bilang di beberapa daerah atau di beberapa lingkungan anak juga sambil bekerja membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana efek jangka panjangnya, ini sesuatu yang harus kita perhatikan sama-sama, dan memang harus dicari terus di metode pembelajaran yang tepat. Ya. Karena nggak ada satupun orang yang bisa menjawab pandemik ini kapan berakhir. Sekarang kita udah nggak mungkin bertanya gitu ya Mas Janjam ya. Yeah. Mungkin sekarang lebih ke arah bagaimana kita beradaptasi dengan metode belajar, karena kalau nggak beradaptasi maka kondisi sekarang nih anak-anak yang sudah mulai keteteran ya kan, bahkan ada beberapa dari sekolah gitu yang berbicara bahwa tingkat kualitas kelulusannya juga berbeda yang masa pandemik dengan yang sebelum pandemik, karena gimana pun juga belajar tatap muka itu bukan belajar teori aja ya kan, mereka berinteraksi, mereka ketemu sama guru, bagaimana mereka kepada yang lebih tua, bagaimana mereka main sama yang seumuran, itu kan pelajaran yang tidak ada teorinya, tapi itu buat apa? Perkembangan, dan itu yang nggak ada nilainya. Nah, anak-anak sekarang missing area itu, jadi itu yang memang gap itu nanti bahaya di generasi ini nih gitu. Oke, baik. Berarti kembali lagi nih sama Mas Jam-Jam ya, sebagai person yang bekerja di pemangku yang pembuat kebijakan, apa saja sih yang sudah dilakukan? Ya, sebenarnya lebih kepada apa yang akan kita coba fokuskan ya dari pemulihan pembelajaran ini. Pertama, memang kita dorong PTM terbatas yang aman. Artinya kita tadi Mbak Intan menyampaikan tatap muka kita tonjolkan karena ada bukan hanya kognitif saja ya, ada sisi karakter, ada sisi keterampilan, ada sisi perilaku. Nah, PTM terbatas yang aman ini bobotnya ada di prokes ya. Jadi tata kelola sekolah supaya anak-anak itu bisa efektif belajar tapi dengan protokol kesehatan yang ketat supaya ya tidak tertular COVID dan tidak menularkan. Yang kedua adalah kita coba di sisi proses pembelajaran mendorong implementasi kurikulum Merdeka yang diluncurkan Mas Menteri 11 Februari kemarin. Dan itu salah satu fokus dari kurikulum Merdeka adalah untuk pemulihan pembelajaran. Ya, jadi yang ketiga adalah kita mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Gitu
Jadi ya seperti yang kita ketahui, ini penggunaan teknologi ini meningkat pesat ya. Ini salah satu mungkin hikmahnya juga ya. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi ini. Semuanya serba daring, meeting daring, saya belajar juga sekarang daring, dan penggunaan digital, pembelajaran berbasis digital. Jadi dari sisi akses tadi ya, dari sisi akses terhadap device atau peralatan yang bisa digunakan untuk belajar, internet, listrik, kemudian juga dari sisi skill atau kemampuan guru dalam baik penguasaan teknologinya maupun pemanfaatannya, misalnya pembuatan bahan ajar digital ataupun untuk penggunaan media komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu juga kita akan coba dorong ke sana. Jadi 3 hal tersebut, pembelajaran tatap muka terbatas, implementasi kurikulum merdeka, sama pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Oke, baik. Kembali kepada Mbak Intan ya. Saya sempat kepo nih di Instagramnya Mbak Intan kan. Saya lihat Mbak Intan itu adalah ibu dari 4 orang anak ya. Oke, betul. baik. Jadi begini, apa saja sih Mbak upaya yang bisa dilakukan sebagai orang tua untuk mendukung pemulihan pembelajaran dari sisi kesiapan anak secara psikologis? Ya. Karena sepertinya anaknya Mbak Intan berjenjang juga kan ya Berjenjang. sekolahnya ya. Ada Oke, yang baik. kuliah gitu ya, sama yang ada yang masih SD. Silakan. Iya, jadi gini, tadi aku bilang sempat menyinggung di awal ya bahwa ini struggling buat ini aku dari sisi ibu berarti ya. Yes. Dari sisi ibu. Jadi cukup struggling karena kita harus membuat anak-anak mandiri. Itu poinnya. Karena kalau anak-anak gak dididik mandiri, semua masih under kontrol orang tuanya, itu adalah pangkal stres pertama. Ya. Kemudian bukannya berarti kita harus menurunkan semacam kita punya suatu goal gitu, bukan berarti nurunin gitu, tapi kita ada kalanya memang kita harus beradaptasi. Karena kalau kita nanti pengharapannya tinggi, namun ternyata dengan kondisi, bukan karena anak gak mampu loh, bukan karena anak gak mampu, dengan kondisi akhirnya nggak sesuai harapan, itu tingkat stres lebih tinggi lagi. Jadi korban siapa? Anak. Sehingga anak dengan konsep belajar itu jadi nggak suka, iya kan? Apalagi kayak ada anakku yang paling Terpaksa, kecil, ya? iya, anakku yang paling kecil SD kelas 1 kena pandemik langsung, jadi dia belum ngerasain SD di ruangan gitu kan. Bayangin kalau misalnya dengan kondisi belajar online, kemudian dia baca, tulis kan dimulai dari kelas 1 ya. Kemudian saya menuntut tinggi, lalu anak ini belum bisa bukan karena dia tidak mampu, karena memang ada anak yang ketika belajar di depan layar laptop itu dia butuh effort lebih kan, apalagi anak kelas 1 SD. Maka kita orang tua harus adjust. Oke, berarti saya nggak bisa maksa ya, saya nggak bisa marah-marah, karena kalau saya marah-marah maka konsep belajar nggak menyenangkan buat anak kita. PR ntar ke depan, SMA-nya sering bolos, iya kan? Jadi itu konsep-konsep. Jadi kalau saya bilang tantangannya apa? Tantangannya gini, dari pemerintahnya kan sudah ada konsep yang mau diadaptasikan nih ya, mau ada perubahan cara konsep belajar. Maka kita pelajari dulu, karena artinya kalau sudah ada konsep belajar yang baru, maka kita harus belajar, kita juga harus beradaptasi. Jadi orang tua sekarang itu nggak bisa bilang nggak ada waktu, karena belajarnya kan bisa dari mana aja. Yang ibu bekerja bisa lihat dari gadget, dari mana gitu ya, karena pendampingan sekarang ini memang orang tua penting untuk turun. Nah, makanya saya bilang biar nggak stres, buat mandiri anaknya. Kemandiriannya apa? Misalnya contoh, memulai sekolah, maka dia pakai seragam dia sendiri, menyiapkan buku-bukunya sendiri, merapihkannya pun sendiri. Nah, ketika anak-anak itu sudah bisa sendiri, minimal orang tua berkurang satu loh, karena yang bikin repotnya itu kan adalah persiapannya gitu kan. Karena kalau anak udah belajar kayak jarang orang tua yang di sampingnya tuh jarang gitu ya. Persiapannya tuh yang bikin pusing, dan ketika udahannya, ketika anak-anak nggak mau merapikan, itu bikin pusing kedua gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya komunikasi yang baik, maka metode pembelajaran yang hadir tadi akan memudahkan kita orang tua, asal, nah ini ada asalnya nih, kita itu kalau dengar sesuatu yang baru nggak dipelajari, langsung bunyinya aja. Nah ini yang bahaya kan. Jadi pelajari dulu konsepnya, apa kebaikannya buat anak saya, kemudian pelajari konsep itu dan terapkan kepada anak. Jadi sesuatu yang baru itu bukan hal yang harus kita anggap tabu, tapi kita pelajari. Nggak enak dikit hal yang biasa. Namanya perubahan pasti nggak nyaman ketika harus beradaptasi. Tapi begitu udah bisa beradaptasi, ini justru mempercepat anak kita untuk belajar. Oke, baiklah. Yang baru tadi dari pemulihan pembelajaran, saya sempat dengar dari Mas Jam-Jam tadi disebutkan kurikulum merdeka. Saya baru mendengar gitu ya, Mas. Jadi sebenarnya apa sih itu kurikulum merdeka? Ya, jadi ini diluncurkan Mas Menteri udah 11 bulan lalu ya. Itu salah satu opsi untuk pemulihan pembelajaran.
Jadi itu sudah diterapkan sebenarnya prototipenya di 2.500 sekolah penggerak dan 900-an SMK pusat keunggulan ya. Nah, itu tuh lebih kepada beberapa keuntungan sih ya yang bisa diperoleh ketika sekolah ini mau mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Satu dari sisi fleksibilitas ya. Jadi ada keleluasaan bagi anak lebih merdeka, tidak ada lagi kalau contoh nih di SMA misalkan tidak ada lagi penjurusan gitu ya, tapi lebih disesuaikan pada minat bakat kemudian ketertarikan siswanya. Kemudian juga dari sisi keleluasaan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, kita fokuskan pada metode misalkan biar lebih relevan ya, ada project based learning gitu. Jadi isu-isu lingkungan kan sekarang, isu-isu kesehatan gitu, itu tuh bisa dipelajari dari berbagai disiplin ilmu kan, bukan hanya satu fisika, kimia, biologi saja gitu, atau misalkan IPS saja bicaranya tentang ekonomi sosial, padahal itu juga berkaitan kan antara sains, sosial, kemudian juga belajar bahasanya, belajar komunikasi, belajar penggunaan teknologi. Jadi collaborative learning lah, pembelajaran campuran, dan lebih fleksibel kita dorong pada teaching at grade level. Jadi anak itu belajar sesuai dengan kompetensi yang sudah dimilikinya. Nah, ini berguna karena kita dorong sekolah-sekolah ketika benar-benar tatap muka lagi, ada diagnosis ya, asesmen diagnostik, kita asesmen diagnosis. Itu dari sisi akademik, sudah sejauh mana pencapaian kompetensinya. Ada juga yang non akademiknya, non kognitifnya. Misalkan dari sisi kesiapan belajar ya, kayak tadi anaknya kena COVID atau ada keluarga kena COVID nggak bisa belajar, itu terganggu. Atau misalkan tadi nggak bisa ikut pembelajaran daring atau pembelajaran luring, hanya dikasih tugas ambil PR ke sekolah, orang tuanya kemudian dibawa ke anak ngerjain, diserahin lagi, nggak ada proses pembelajaran yang efektif. Nah, makanya dari itu kurikulum merdeka ini salah satunya adalah itu tadi ya, kita gunakan sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Kita uji coba mungkin 2 tahun ya, kita evaluasi sekolah-sekolah secara umum silahkan mendaftar di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id untuk secara mandiri bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Di situ sudah ada penjelasannya. Jadi mulai tahun 2022 ya, tahun ajaran 2022-2023 itu sekolah sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Kita evaluasi sampai 2024 gitu, seperti apa, kenapa harus sukarela, kenapa nggak dipaksa aja nih semuanya sekolah kita, menurut kita konsepnya bagus nih, paksa aja seluruh sekolah. Jadi penerapan kurikulum salah satunya kurikulum merdeka ini juga memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulumnya sendiri gitu ya. Dan oleh karena itu perlu kesiapan kepala sekolahnya, kesiapan gurunya, perangkat, bahan ajar. Nanti juga kalau misalkan ada yang mendaftar nih untuk penggunaan kurikulum ini, nanti ada narasumbernya untuk bagaimana sih cara pelaksanaannya. Kita ada platform Merdeka Mengajar juga, di situ ada fitur-fitur yang bisa digunakan oleh kepala sekolah, oleh guru untuk mempelajari tentang kayak tadi ya, problem based learning, project based learning, kemudian juga ada micro learning ya, ada micro learningnya, ada pembelajaran mandiri, ada sumber belajar, ada video-video terkaitnya banyak. Jadi Bapak Ibu guru semua dengan akun Belajar ID sudah bisa akses ya Merdeka Belajar. Itu juga membantu untuk memahami bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka ini. Oke, baik. Berarti dalam kurikulum merdeka itu satuan pendidikan dimerdekakan ya untuk untuk membuat kurikulumnya sendiri ya, seperti itu. Ya, diberi keleluasaan. Tapi tentunya kita juga memberikan fasilitasi ya. Ada guidance-nya sendiri, tapi lebih fleksibel di sini. Jadi makanya yang kita dorong kesiapan sekolahnya. Satu tadi yang menarik saya ingat dari kata-kata Mas Jamjam adalah dengan kurikulum merdeka sekolah tidak lagi ada penjurusan. Baik, tidak ada lagi penjurusan. Nah, saya ingin dengar nih menurut pendapatnya Mbak Intan, setuju nggak sih kalau zaman kita dulu ya, saya yakin nih kita masih muda ya, tapi zaman kita kan masih ada penjurusan ya, zaman SMA gitu. Nah, untuk yang sekarang berarti ada kemungkinan tidak akan ada lagi penjurusan. Nah, menurut Mbak Intan seperti apa? Ini menarik sih, satu sisi kalau yang memang sudah punya kesadaran tinggi ya, artinya baik sekolahnya, tadi kan bilang ya, kesiapan sekolahnya, kepala sekolahnya, gurunya, muridnya, orang tua muridnya, jangan lupa orang tua, ya kan. Ini soalnya kesuksesan pendidikan itu kan antara siswa
kemudian sekolahnya ada kepala sekolah dan guru dan semuanya ya, kemudian ada orang tua. Ini nggak bersinergi tiga nih, selesai. Ya kan gitu Betul, kan. betul. Atau jadi gini, kalau misalnya semuanya siap dan akhirnya si anak memahami potensinya ada di mana, ini bagus banget. Oke. Karena anak belajar sesuai dengan potensi dan passionnya, Iya, maka benar dia bisa banget. maksimal ke depannya. Nah, tetapi akan menjadi masalah kalau sekolahnya belum siap, gurunya nggak siap, ya kan? Betul, betul. Kepala sekolah belum siap, orang tuanya juga nggak siap. Si anak ini jadi korban, ya kan? Udahnya nggak tahu penjurusannya apa, Iya. nggak ada yang mengarahkan, bukan menyuruh ya, beda kalau menyuruh ya, kamu masuk ini aja kan gitu ya, Iya, iya. nggak ada yang mengarahkan. Justru si anak kebawa sama teman-temannya yang belum tentu itu minat bakatnya gitu. Jadi artinya apakah konsep Merdeka Belajar ini bagus? Bagus. Oke. Karena ini bisa anak itu sesuai dengan potensi dan passion yang mau dia jalanin di depannya gitu kan. Tetapi benar tadi kata Mas Zanza, kesiapannya juga harus siap banget gitu. Kalau enggak nanti yang tadinya niatnya pengen supaya anak sesuai passion dan potensinya, yang ada sesuai suka-suka dia mana yang gampang gitu. Iya. Itu kan bahaya ya kayak Iya, gitu ya iya, gitu. setuju. Tapi basicnya aku setuju karena apa, di sini anak belajar memanage diri dia sendiri. Anak belajar untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa Iya. tekanan, ya kan? Jadi si anak benar-benar bisa mengembangkan potensinya. Nah, ini tinggal bagaimana nanti dari teman-teman ya untuk membuat semua siap untuk menjalankan konsep ini. Walaupun balik lagi ya, ketika awal perubahan pasti ada pro kontra Iya, ya, itu betul, hal betul. yang wajar. Tapi once memang ini konsep baru dan memang akan menghasilkan generasi-generasi hebat di depannya nanti, why not gitu. Gitu sih. Oke. Berarti kita sebenarnya setuju ya bahwa kebijakan pemulihan pembelajaran ini adalah sebenarnya sesuatu yang baik ya untuk pendidikan di Indonesia ke depannya. Tapi tadi sempat disebutkan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah opsi. Betul. Nah, mengapa sih tidak langsung diterapkan merata saja untuk seluruh satuan pendidikan se-Indonesia? Mas Jamjat silakan. Ya, betul ya. Balik lagi tadi ya. Jadi sejak 2020 itu Mas Menteri menetapkan 3 model kurikulum ya, yang di masa pandemi. Satu kurikulum 2013 yang secara penuh, yang sudah berjalan. Yang kedua kurikulum darurat, yang ini adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013. Jadi hanya kompetensi yang esensial saja yang dipelajari dan yang prasyarat. Nah, yang ketiga memang sekolah diminta menyusun kurikulum secara mandiri. Nah, yang 2 ini dari hasil asesmen kita ini mengurangi kesenjangan ketinggalan belajar tadi dengan kurikulum Merdeka, dengan kurikulum darurat sejak 2020 September dilaksanakan dan itu diadopsi oleh 36% sekolah kita. Hasilnya lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang menggunakan kurikulum penuh karena yang dipelajari lebih sedikit dan lebih fokus pada yang esensial saja gitu. Nah, ini juga dari pengalaman ini dari yang kurikulum darurat kita coba terapkan adalah itu kan mereka memilih sendiri. Artinya tadi yang kita bahas adalah kesiapan ya. Betul. Sekolah dan orang tua dan keluarga gitu ya. Karena keluarga itu penting, ada penelitian ada di Bukit Tinggi dan di Yogyakarta itu ternyata ada bukan learning loss tapi learning gain. Bertingkat, bertumbuh. Jadi ada peningkatan hasil belajar di masa pandemi ini oke. dibandingkan sebelumnya. Ya, ya. Kenapa? Salah satu faktor penting adalah keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Ya. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan orang tua, itu juga penting. Dan yang ketiga adalah dari sisi ini ya kondisi sosial ekonominya. Nah, jadi yang tadi saya setuju banget gitu ya, selain kesiapan sekolah juga kesiapan orang tua untuk memahami ini. Jadi kenapa ini jadi opsi? Karena dengan voluntary sekolah mengajukan, tahu konsekuensinya harus apa yang dilakukan, maka sekolah itu menyiapkan. Nah, dan kita tidak lepas sendiri, sekolah itu menyiapkan sendiri gitu ya. Kita ada fasilitasi, ada narasumbernya, nanti ada pendampingan gitu ya. Kemudian juga disediakan platformnya gitu. Ya, kalau nggak salah sudah ada sekitar 4.000-an yang mendaftar itu di websitenya GTK ya. Jadi itu salah satunya. Jadi kesiapan sekolah dan benar-benar kalau kita secara interestnya benar-benar ingin melakukan, biasanya hasilnya lebih baik dibandingkan dengan dipaksa. Ada transisi, kita coba evaluasi 2 tahun ke depan sampai 2024 seperti apa. Oke, baiklah. Jadi di pemulihan pembelajaran ini kita sepakat bahwa guru adalah tombak Ujung dari tombak. proses pembelajaran ya. Betul. Oke, baik. Dengan adanya Guru kebijakan dan orang tua ya. betul.
dengan adanya kebijakan pemulihan pembelajaran, maka kompetensi guru juga harus di-upgrade berarti ya, Mas Betul, Bah? betul. Oke. Apa saja sih yang harus dilakukan guru untuk menghadapi perubahan tersebut? Ya, mungkin dari sisi kompetensi, dari sisi pedagogiknya yang tadi ya, digital pedagoginya, pedagogi digitalnya ditingkatkan, artinya cara-cara metode belajar darinya harus di-upgrade ya, mulai dari bagaimana penguasaan teknologi, pemanfaatan untuk pembelajaran, mulai dari penyediaan bahan ajar digital atau mengakses bahan ajar digital gitu ya, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau daring juga berbeda dengan kita tatap muka gitu ya. Itu tadi ya, yang terakhir juga melihat mungkin belajar itu ya perkembangan, melihat kondisi anak itu seperti apa ya, anak guru juga perlu memahami gitu ya, dengan ada pandemi ini siap nggak belajar, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan anak supaya siap belajar. Oke. Kalau dari sisi Mbak Intan nih, saya juga ingin mendengar pendapat dari Mbak Intan. Kira-kira kalau menurut Mbak Intan sebagai psikolog ya, kemudian sebagai coach juga, apa sih yang harus disiapkan oleh guru-guru ini untuk meng-upgrade diri gitu, mengikuti perkembangan dengan adanya kebijakan pemulihan pembelajaran? Menambahkan sedikit yang dari Mas Zamzam ya, tadi memang selain tadi hard skill ya yang harus memang dia pelajari gitu, Betul. soft skill nggak kalah penting loh. Iya, karena soft skill itu kan tadi udah disinggung juga ya, bagaimana mengenal karakter anak itu penting loh gitu, karena guru SD aja itu kan dia pegang dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, terkadang guru kan di switch ya, Betul. tahun ini ngajar kelas 1, tahun depan ngajar kelas 4 gitu ya. Beda-beda Itu ya. beda usia, beda cara megangnya Betul. gitu. Nah jadi guru pun harus dipersiapkan, dan menurut aku karena tadi Mbak juga ngomong ya bahwa guru itu ujung tombaknya, justru karena ujung tombaknya dia harus dibekali, maka kompetensinya harus ditambahkan, bukan hanya dari segi hard skillnya tapi soft skillsnya juga, karena tadi juga udah dikatakan ya bahwa sekolah itu bukan tentang semata-mata nilai angka, karena karakter kita nih manusia gak bisa dinilai angka. Betul. Hari ini A, besok 100, masa depan belum tentu bintang 5, Iya, ya kan? betul, Gitu kan? betul. Jadi artinya ini tentang karakter, it's all about karakter, ya Yes. kan? Jadi ini harus bersinergi gitu. Jadi secara kemampuan akademisnya dia tinggi, tapi kemampuan non akademis itu jauh lebih tinggi. Dan mau belajar ya Mbak ya, Yes. mau belajar hal baru karena Mau dinamikanya cepat Betul. berubah. Terkendalanya adalah gini, karena kan sekarang aku udah mulai masuk ranah guru juga ya, tapi untuk soft skill sekolahku gitu kan. Dari mereka itu kadang ada memang yang menolak dengan hal-hal yang baru gitu, karena mungkin dia udah pattern sama yang Kayak udah ada template-nya gitu ya Mbak mungkin ya. menurun ya gitu. Tapi kan kita tahu ya, namanya ilmu itu kan dinamis, dia berkembangnya ini sepersekian detik ya, cepat Cepat ya. banget gitu kan. Researcher tuh menemukan hal-hal baru gitu. Maka ketika kita memang mau jadi ujung tombak dari pendidikan generasi kita harus open terhadap perkembangan itu. Namun tentu harus difilter ya kan, mana yang memang sesuai dengan negara kita dan segala macam ekonomi, pendidikan dan bla 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 ya. Tapi artinya guru sebagai tombak di ujung pendidikan Indonesia gitu, maka dia harus menambahkan kompetensinya, salah satunya soft skills, dan itu sangat penting sekali karena pendidikan karakter anak-anak sekarang mereka akan menjadi generasi masa depan loh gitu. Oke, baik. Aduh, Setuju. baik. Senang sekali ya saya mendengarkan maksudnya pernyataan-pernyataan dari Mas Jamjam juga Mbak Intan mengenai usaha untuk pemulihan pembelajaran pendidikan di Indonesia ini. Sebelum saya tutup podcast mungkin saya bisa minta closing statement dulu ya. Iya. Pertama dari Mas Jamjam, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang langkah kita untuk memulihkan pembelajaran ini kita coba dengan tahap awalnya ya. Tahap awal kita coba dengan 3 opsi. 1, tatap muka kita laksanakan dengan aman. Di situ ada prokes, kita taat lah. Yang kedua tadi ya, kita coba implementasikan kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah optimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dari sini kita coba berharap ke depannya anak-anak sekolah-sekolah kita bisa mengejar ketertinggalan selama 2 tahun mungkin ya. Udah hampir 2 tahun ini Maret, 2 Maret kalau Sebentar udah lagi. udah 2 tahun nih kita pandemi, mudah-mudahan Ulang tahun nih, ulang tahun. Semoga tidak panjang Saya umur. ingat SE Mendikbud pertama yang nomor 4 itu 24 Maret. Di situ PJJ pertama kali seluruh sekolah. Padahal itu baru ada beberapa kasus kan, tapi seluruh sekolah itu. Jadi kita berharap langkah kita ini mengejar ketertinggalan bahkan lebih baik lagi gitu ya.
karena ada beberapa hal baru yang kita harus kejar, kita harus kuasai. Mungkin itu. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Intan. Iya, kalau dari aku gini, pemulihan pembelajaran ini kan tentu nggak bisa dari satu aspek aja ya. Tadi balik lagi nih, ada dari sekolah, ada dari muridnya, ada dari orang tua gitu. Jadi karena ini memang kita juga lagi, kalau ibarat menari nih kita lagi cari irama nih, lagi cari irama biar enak sinerginya gitu kan. Jadi buat para orang tua, buat para guru, buat para pihak sekolah maupun siswanya gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang baru, kita jangan denial dulu, jangan kontra dulu, jangan bersuara seakan-akan menolak tapi nggak ngasih solusi juga. Jadi lebih baik dengarkan, terapkan, pelajari. Kemudian yang paling terpenting adalah sekarang pendidikan benar-benar mulainya dari rumah. Jadi belajar itu bukan cuma tugasnya murid atau tugasnya anak, tapi orang tua perlu mengupgrade karena orang tua sekarang punya peran baru dan sangat penting. Jadi guru ya kan. Jadi artinya kita bisa menjalaninya. Anak kita adalah aset generasi bangsa dan generasi kita juga bagi keluarga. Jadi kita harus mengenali anak-anak kita dan kita harus menjadi support system yang bisa mendukung mereka sampai ke depannya nanti. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, baik. Terima kasih closing statement-nya untuk Mas Jamjam Muzaki dan Mbak Intan Erlita. Baik, kepada Mas Jamjam dan Mbak Intan, ayo kita sama-sama menyorakan slogan kita nih. Baik. 1, 2, 3. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Intan.